Kamu pikir, saya sama seperti kamu yang tidak bisa menjaga Rea baik-baik? Apa kamu meremehkan saya? Apa kamu mengira kalau Rea akan disakiti kalau berada dalam pengawasan saya? Bu Dona tersinggung dengan ucapan Abi hingga ia meninggikan suaranya. Hanya 5 menit Bu. Bu Dona menghela napas panjang, lalu duduk di hadapan Abi. Rea sedang istirahat, dan ibu tidak ingin dia terganggu. Kondisinya masih kurang baik karena perbuatan kakak kamu. Dan ibu tidak mau dia menjadi makin stres kalau bertemu dengan kamu. Pulang saja. Selesaikan masalah keluargamu dulu, baru kembali kemari. Abi mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya. Tolong, Bu. Saya cuma ingin melihatnya sebentar saja. Saya tidak akan mengganggunya. Namun, Bu Dona menggeleng pelan. Maaf, Abi. Ini demi kebaikannya. Kamu harus percaya pada saya. Biarkan dia beristirahat. Abi terdiam, menundukkan kepala sambil menggigit bibirnya. Ia tahu Bu Dona hanya ingin yang terbaik untuk Rea, namun hatinya tetap merasa berat pergi tanpa melihat Rea. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan, mencoba menerimanya. Baiklah, Bu, ujar Abi akhirnya, suaranya terdengar berat. Tolong jaga Rea dengan baik. Saya akan kembali lagi nanti. Namun, ketika Abi bangkit dari duduknya dan bersiap pergi, terdengar suara langkah tergesa-gesa dari lantai atas. Ia menoleh, dan saat itu, Rea muncul dengan wajah penuh emosi. Matanya sembab, dan raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang mendalam. Mas Abi. Panggil Rea dengan suara yang bergetar. Ia berjalan cepat menghampiri suaminya tanpa mempedulikan tatapan ibunya. Abi terkejut namun segera berdiri di tempatnya. Rea langsung memeluknya erat, tubuhnya bergetar karena tangis yang pecah tanpa dapat ditahan lagi. Dia menangis dalam pelukan suaminya. Mas Abi, aku benar-benar takut. Kenapa selalu aku yang disalahkan? Kenapa selalu aku yang dimusuhi? Rea yang sebelumnya menjadi wanita tangguh seketika menjadi wanita lemah di hadapan suaminya. Abi memeluk Rea dengan lembut, tangannya mengusap punggung istrinya untuk menenangkan. Hatinya terasa remuk mendengar tangisan dan keluh kesah Rea. Ia tahu istrinya telah menahan banyak beban selama ini, dan sekarang semuanya tumpah dalam pelukan mereka. Maafkan aku karena tidak bisa selalu ada di sisimu. Hanya kata maaf yang bisa dikatakan Abi. Ia tak berani melontarkan janjinya lagi karena janji itu selalu tak ia penuhi. Rea menangis semakin keras, menumpahkan semua perasaan yang ia pendam selama Abi tidak ada. Ia mengingat semua yang telah terjadi pertengkarannya dengan Estiana, insiden Eliah yang jatuh hingga kritis, bahkan kejadian ketika ia harus dibawa ke kantor polisi. Semua itu meninggalkan luka yang mendalam di hatinya, dan sekarang ia hanya ingin merasa aman di pelukan suaminya. Bu Dona yang menyaksikan adegan itu terdiam, menyadari betapa Rea sangat membutuhkan kehadiran Abi. Meski begitu ia belum bisa membiarkan Abi membawa Rea kembali ke rumah keluarganya. Rea masih terus memeluk suaminya. Meski tangisnya belum sepenuhnya reda. Dalam pelukan Abi, ia merasa sedikit beban di hatinya terangkat. Bu Dona hanya memperhatikan anaknya yang tengah menangis dalam pelukan suaminya. Ia memahami perasaan Rea yang telah memendam segalanya sendirian. Di saat itu, ia menyadari bahwa Abi memang tempat Rea untuk bersandar. Ia memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi, membiarkan momen itu menjadi milik mereka berdua. Tangisnya mulai mereda, namun kehangatan yang Rea rasakan membuat hatinya jauh lebih tenang. Mereka berdiri di sana, saling memeluk, sementara Bu Dona memandang dengan penuh pengertian. Di tempat lain,
Estiana kini berada di sebuah kamar besar yang terkunci di rumah Julia. Dua pengawal berjaga di depan pintu, memastikan tidak ada jalan bagi Estiana untuk melarikan diri. Julia, dengan sikap tegasnya, masuk ke kamar dan menatap Estiana yang duduk di sudut ruangan. Wanita itu tampak gelisah, wajahnya menunjukkan ketakutan sekaligus keputusasaan. "Estiana, kamu akan tetap di sini sampai aku mendapatkan bukti yang jelas," ujar Julia dengan suara dingin namun penuh wibawa. Estiana menggeleng, air matanya mulai mengalir. "Mama, aku bersumpah. Aku tidak melakukan apapun pada Elia. Aku sangat menyayangi Elia. Sama seperti mendiang ibuku menyayangi Elia. Jadi tolong jangan seperti Ma. Biarkan aku pergi. Aku ingin melihat Elia di rumah sakit. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Julia menatap Estiana dengan tatapan tajam. "Jika kamu memang tidak bersalah, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi sebelum itu, kamu tetap di sini. Aku tidak bisa mengambil risiko. Keamanan Elia dan keluarga Abi lebih penting sekarang." Estiana memohon dengan suara yang semakin lemah. "Mama, aku benar-benar tidak bersalah. Aku hanya ingin melihat Elia. Kumohon, jangan tahan aku seperti ini." Namun Julia tetap teguh pada pendiriannya. "Bukti, Estiana. Buktikan bahwa kamu tidak terlibat dalam semua ini. Hanya itu yang bisa membuatmu bebas. Sampai saat itu tiba, kamu akan tetap di sini." Estiana hanya bisa menangis dalam diam, hatinya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Julia meninggalkan kamar dengan langkah mantap, sementara dua pengawal tetap berjaga di pintu, memastikan Estiana tidak kemana-mana. Dalam hati, Julia berharap kebenaran akan segera terungkap, demi keadilan untuk semua pihak yang terlibat. Abi tiba di rumahnya, membawa beberapa teknisi ahli yang akan bertugas memulihkan rekaman CCTV yang sebelumnya sengaja dihapus. Julia juga ikut hadir, berdiri di ruang CCTV, menyaksikan Abi memberikan instruksi kepada para teknisi dengan penuh ketegasan. "Pastikan kalian bisa mendapatkan data yang terhapus, berapapun waktu yang diperlukan. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," ujar Abi dengan nada yang tegas dan penuh tekanan. Teknisi itu mengangguk dan segera melaksanakan tugasnya. Mereka mulai memeriksa CCTV di ruang tersebut, berusaha keras memulihkan rekaman yang telah dihapus. Julia mendekat ke arah Abi, lalu berbicara dengan suara rendah, hampir berbisik. "Kamu yakin ini akan membantu kita menemukan jawaban? Kalau rekaman itu ternyata tidak bisa dipulihkan, bagaimana?" Abi menghela napas panjang, tampak begitu berat memikirkan semua ini. "Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, Kak Julia. Jadi, kita harus coba dulu. Ini satu-satunya cara yang kita punya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tanpa harus mengganggu Elia yang masih koma. Aku tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut tanpa ada kejelasan." Julia mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Namun, ia sadar bahwa apa yang dilakukan Abi adalah demi kebaikan semua pihak. Mereka berdiri dalam diam, menyaksikan para teknisi bekerja dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Waktu terasa berjalan sangat lambat, namun akhirnya salah satu teknisi memberikan kabar yang ditunggu-tunggu. "Tuan Prana, kami berhasil memulihkan sebagian rekaman yang terhapus. Kami akan memutarnya sekarang," kata teknisi itu, dan suasana di ruang CCTV pun seketika menjadi lebih tegang. Abi dan Julia duduk di depan layar monitor dengan penuh perhatian. Rekaman itu mulai diputar, menampilkan momen-momen di dekat tangga, tempat kejadian yang sedang mereka selidiki. Pada awalnya, rekaman itu hanya menunjukkan Estiana dan Rea sedang berbicara dengan nada yang cukup tinggi.
Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai memanas. Estiana terlihat menunjuk-nunjuk dengan geram ke arah Rea, sementara Rea tampak berusaha mempertahankan dirinya. Ketika adegan semakin memanas, Julia tidak bisa menahan diri lagi. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak saat melihat bagaimana Estiana mendekat dan menamparkan Rea dengan gerakan yang sangat agresif. Meskipun rekaman itu terpotong di tengah-tengah, namun cukup jelas terlihat bahwa pertengkaran itu berakhir dengan sesuatu yang serius. Ketegangan semakin meningkat saat Elijah muncul, mencoba untuk membela Rea dan menahan Estiana yang ingin kembali menamparkan Rea. Dalam upaya tersebut, Elijah terdorong dan jatuh ke tangga. Walaupun terlihat tidak sengaja, namun Abi tak bisa menahan kemarahan yang berkecamuk di dadanya. Terlebih lagi, Estiana tampak menamparkan wajah istrinya yang sedang hamil besar. Abi mengepalkan tangannya dengan keras, berusaha menahan emosi yang hampir meledak. Rekaman ini harus segera dibawa ke kantor polisi sebagai bukti. Dan aku akan melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan Estiana terhadap Rea, juga kasus yang melibatkan Estiana dengan Elijah. Ini adalah kasus berlapis, tegas Abi kepada Halim, asistennya yang sejak tadi berdiri di sebelahnya. Halim mengangguk dengan sigap. "Baik, Tuan." Julia, yang juga mendengar pernyataan Abi, mengangguk setuju. Sekarang Estiana ada di kamar. Kakak sengaja menahannya agar tidak kabur. Di tempat lain, Estiana duduk terdiam di sudut kamar besar yang terkunci. Tubuhnya terbungkus selimut tebal yang tidak mampu menghangatkan hatinya yang kian beku. Wajahnya pucat pasi, kulitnya tampak lebih kusam dari biasanya, dan matanya sembab karena air mata yang tak henti mengalir. Ia memeluk lututnya erat-erat, berusaha mencari sedikit kenyamanan dalam posisi yang terkesan rapuh itu. Tubuhnya bergetar, bukan karena dinginnya ruangan, tapi karena ketakutan yang terus menghantuinya. Pikirannya dipenuhi kecemasan dan bayang-bayang buruk yang semakin menekan. Ia tahu rekaman CCTV itu bisa menjadi bukti yang sangat memberatkannya. Ia hanya bisa berpura-pura tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi seperti ini. "Apa yang harus aku lakukan?" gumam Estiana, suaranya hampir tak terdengar. Bibirnya bergetar, merangkai kata-kata yang tak kunjung menemukan jawaban. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario buruk. Bayangan tentang bagaimana orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, dan keluarganya akan memandangnya dengan rasa jijik jika kebenaran itu terungkap begitu saja. Julia akan semakin membencinya. Ibu angkatnya akan melihatnya sebagai sosok yang tak bisa dipercaya, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Hatinya terasa seperti diremas-remas, begitu berat menahan segala penyesalan yang datang terlambat. Tiba-tiba, ketukan di pintu kamar membuat Estiana tersentak. Ia segera bangkit berdiri, namun tubuhnya gemetar, merasa seolah seluruh dunia berada di luar jangkauannya. Pembantu masuk, hanya meletakkan makanan di atas meja, dan tanpa berkata apa-apa, segera mengunci pintu kembali dari luar. Estiana hanya berdiri diam, menatap makanan yang tergeletak di meja. Ia tidak berniat untuk menyentuhnya, bahkan keinginan untuk makan sudah hilang begitu saja. Rasa takut lebih mendalam daripada rasa lapar atau haus. Ia terus merenung, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Sementara itu, di kantor polisi, Rea datang bersama Edward dan Bu Donna. Mereka didampingi oleh seorang pengacara yang telah dipersiapkan untuk mengajukan laporan terhadap Estiana. Wajah Rea tampak tenang, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Tidak ada lagi rasa takut yang menghalangi jalannya. "Saya ingin melaporkan Estiana atas tindakan yang pernah dilakukannya terhadap saya," kata Rea dengan suara tegas, meskipun ada sedikit getaran dalam nada bicaranya. "Dia pernah menyewa preman untuk menyakiti saya.
Saya punya buktinya. Salah satu preman itu akan menjadi saksinya, Pak. Petugas yang mendengarkan laporan itu mengangguk, mencatat semua detail yang disampaikan oleh Rea. Di sampingnya, Edward dan Bu Donna duduk dengan tenang, meskipun mereka berdua jelas merasakan beban berat di hati mereka. Edward berbicara dengan nada serius, matanya memandang petugas dengan tatapan yang penuh harapan. Kami memiliki bukti yang cukup untuk mendukung laporan ini. Saya harap kasus ini dapat diproses seadil-adilnya dan tidak ada yang menutupinya. Pengacara Rea menambahkan, suaranya penuh keyakinan. Kami juga akan menyerahkan semua bukti yang relevan, termasuk saksi yang bisa memberikan kesaksian tentang apa yang telah terjadi. Kami berharap agar proses hukum ini berjalan dengan transparan. Petugas itu mengangguk lagi, tampak profesional namun tetap penuh perhatian. Baik. Kami akan memproses laporan ini sesuai prosedur yang berlaku. Jika ada hal lain yang perlu ditambahkan, silakan informasikan kepada kami segera. Rea menghela napas lega, seolah beban yang ada di pundaknya sedikit terangkat. Meskipun perasaan takut dan cemas masih ada, ia tahu bahwa langkah pertama menuju keadilan sudah diambil. Bu Donna, yang duduk di sampingnya, memegang tangan Rea dengan erat, memberikan kekuatan yang sangat dibutuhkan. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak. Jangan pernah takut untuk mencari keadilan. Ini adalah langkah untuk memulihkan traumamu, kata Bu Donna dengan suara lembut namun penuh makna. Rea menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba saja, semuanya terasa begitu emosional. Terima kasih, Bu, kata Rea dengan suara pelan. Aku hanya ingin semua ini selesai. Aku ingin hidup tenang tanpa terus-menerus dihantui oleh masa lalu, tanpa rasa takut setiap hari. Edward menepuk bahu Rea dengan lembut, memberi tanda bahwa ia selalu ada untuk mendukung. Kami di sini untukmu, Nak. Jangan pernah merasa sendirian. Kami akan selalu ada untuk menghadapinya bersama-sama. Dengan dukungan penuh dari keluarganya, Rea merasa sedikit lebih kuat untuk memperjuangkan kebenaran demi masa depannya, dengan harapan suatu hari nanti ia bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Setelah selesai membuat laporan, Rea meminta ponselnya pada ibunya lalu menghubungi suaminya. Namun karena Abi tidak mengangkatnya hingga ia hanya mengirim pesan. Assalamualaikum Mas. Sekarang aku ada di kantor polisi bersama Dedi dan Ibu. Aku baru saja membuat laporan untuk Estiana. Maaf baru kasih tahu kamu soalnya aku tahu kamu sedang mengurus masalah Elia, dan aku tidak mau mengganggumu. Kalau kamu sudah selesai dengan urusanmu, tolong hubungi aku ya. Soalnya ada yang harus aku katakan padamu Mas. Rea kembali memberikan ponselnya pada Bu Donna lalu masuk ke mobil bersama kedua orang tuanya.